Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rani Elisa Purba, SPD BED, CGP Angkatan 10 WBGP Sumatera Utara dari SMA Metodis Pelita Kasih. Pada saat ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.2 dengan topik Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan analisis pada sebuah video yang sudah ditayangkan dan telah saya tonton. Adapun tujuan dari demonstrasi kontekstual ini yaitu CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik yang baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. 4. CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Ringkasan video ini menunjukkan penerapan bagja di kelas untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan melalui kolaborasi dan eksplorasi ide siswa. Adapun yang menjadi panduan pertanyaan untuk kegiatan ini yaitu, apa visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kedua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Bagaimana tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? 6. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Visi sekolah yang saya prediksi yaitu mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan mendukung partisipasi aktif dari siswa. Prakarsa perubahan yang dibuat oleh guru dalam tayangan video tersebut yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Pertanyaan utama yang dibuat yaitu bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Kegiatan atau tindakan yang dilakukan guru dalam video dan menggambarkan tahapan bagja. Bagja yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya susun adalah bagaimana cara mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa sesuai dengan ketertarikan mereka. Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan oleh guru ada 3. Yang pertama, menuliskan penyemangat belajar di papan tulis untuk memicu rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk merumuskan hal yang dipikirkan. Yang ketiga, menggali pendapat siswa tentang apa yang mereka pikirkan. Tahapan yang kedua, A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa hal yang diharapkan siswa dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana pengalaman siswa di dalam ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan guru dalam video. Pertama, mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk menggali informasi dari pengalaman dan pendapat murid. 2. Mengajukan pertanyaan hal yang disukai siswa dari kelas. 3. Mengajak siswa berkunjung ke kelas 2 dan 6 di jam istirahat untuk menambah inspirasi. 4. Mengarahkan siswa secara berkelompok bertanya ke siswa lain terkait hal yang mereka sukai. Tahapan G, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan murid saya ketika lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tersebut telah tercapai? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan oleh guru, yaitu guru meminta siswa membayangkan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan sesuai impian mereka. 2. Menggambarkan kelas impian dalam sebuah kertas. 3. Murid mempresentasikan kelas impian yang menyenangkan yang telah mereka gambar di atas kertas. Dan yang keempat, guru mencatat setiap impian murid terkait kelas impian. Tahapan J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa hal-hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan oleh guru ada 4. Pertama, mengajak murid berdiskusi terkait hal-hal yang diperlukan dalam mewujudkan kelas impian.
2. Menuliskan usulan-usulan yang diberikan oleh murid. 3. Melibatkan murid dengan membagi tugas secara berkelompok. 4. Mendiskusikan bersama terkait waktu pelaksanaan rencana. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana cara pengerjaannya? Tindakan yang dilakukan, pertama, seluruh siswa diberikan tanggung jawab melalui pembagian tugas kelompok. 2. Membuat kesepakatan waktu bersama untuk melakukan rencana yang sudah dirancang. 3. Guru memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan murid dalam mewujudkan kelas impian seperti menyediakan kertas dan sebagai lainnya. 4. Guru mendampingi ketika murid bekerja dan memberikan apresiasi di akhir pekerjaan. Pertanyaan yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran yang terlihat pada tayangan video adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Peran yang dilaksanakan oleh guru yaitu sebagai fasilitator perubahan, mengarahkan siswa untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam menciptakan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. 6. Modal dan pemanfaatannya. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Modal yang pertama yang digunakan adalah modal manusia. Modal manusia ada beberapa, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pemanfaatannya, kepala sekolah memantau berjalannya visi sekolah dan prakarsa perubahan yang telah disusun. Guru, pelaksana prakarsa perubahan di lingkungan kelas dan memfasilitasi siswa dalam mencapai kelas impian. Siswa berkontribusi aktif dalam mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Orang tua memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa. Modal sosial. Yang pertama, relasi antar siswa. Pemanfaatannya, siswa disusun secara berkelompok untuk membagi tugas mewujudkan kelas impian. Modal kedua, MGMP guru. Rekan sejawat berdiskusi, pembentukan prakarsa perubahan sesuai visi sekolah. Modal yang ketiga, kerjasama yang baik antar kelas. Pemanfaatannya, kelas lain dijadikan role model dalam mencapai kelas yang menyenangkan dan nyaman, sehingga siswa diberi kesempatan untuk mengunjungi kelas-kelas yang lain sebagai inspirasi mereka. Modal politik yang terlihat adalah OSIS. Pemanfaatannya, siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplor kelas yang lain. Modal agama dan pemanfaatan yang terlihat adalah adanya keberagaman agama dan pemanfaatannya mengeksplor pengalaman siswa dalam melalui gali mimpi ketika siswa diberi kesempatan untuk membayangkan kondisi kelas yang aman dan nyaman dan menyenangkan bagi mereka. Modal fisik dan pemanfaatannya. Pertama, gedung sekolah dimanfaatkan sebagai tempat terjadinya kegiatan pembelajaran. Ruang kelas, tempat siswa untuk mengekspresikan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Lapangan bermain, ada lapangan terbuka dan lapangan tertutup, tempat terjadinya interaksi sosial antar siswa. Sarana prasarana mencakup meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan pembelajaran lebih efektif, serta diperlihatkan juga jalan umum untuk mempermudah akses keluar masuk sekolah. Modal lingkungan alam dan pemanfaatannya. Pertama, ada taman sebagai tempat siswa bermain dan menjalin interaksi. Yang kedua, ekosistem, tempat untuk belajar di luar kelas, lingkungan yang hijau dan asri untuk memberikan kenyamanan selama berada di lingkungan sekolah. Modal finansial yang digunakan oleh pemimpin pembelajaran adalah dana BOS sebagai modal operasional sekolah, karena pada saat siswa eksekusi mimpi dan juga untuk jabarkan mimpi mereka difasilitasi berbagai jenis alat tulis ATK untuk memudahkan siswa. Sebagai kesimpulan untuk tugas demonstrasi kontekstual ini, yaitu pemimpin pembelajaran harus mampu mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki serta memanfaatkannya dalam mencapai prakarsa perubahan yang telah disusun sesuai dengan visi sekolah. Demikian tugas demonstrasi kontekstual 3.2 yang dapat saya sampaikan.
Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi,